lahirnya Rasulullah SAW, kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi saya selaku ketua yayasan harapkan kepada semua anak-anakku semua, dengar ndak, ini masih ada yang berbicara ini. Karena wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang merayakan, membesarkan hari-hari besar, bahwa dia itu termasuk orang yang bertakwa. Kalau dia hadir maulid terus dia tidak memanfaatkan waktu peringatan maulid ini, berarti bukan orang yang bertakwa ini, apalagi tidak merayakan maulid. Jelas enggak? Perhatikan anak-anakku semua ya. Nanti kalau enggak jelas kegiatannya ini, kamu enggak paham, kita akan review kegiatan ini, kita akan memperpanjang nanti. Kalau enggak tahu hasil pengajian maulid ini. Dengar enggak? Ini adalah kita akan memperingati hari lahirnya Rasulullah. Hari apa? Rasulullah itu siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Untuk siapa? Mukjizat Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Untuk siapa? Untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perhatikan ini yang ibtidaiyah. Besarkan volumenya ini Pak Munawir nih. Jangan sampai dia tolek dia nanti. Dengar Bapak Guru. Siap dengar pengajian. Nanti kalau ada yang tidak paham, kita ulang pengajiannya nanti. Siap? Kalau ada yang tidak tahu tanggal lahirnya Rasulullah, nanti kita tidak kasih pulang. Siapa nama ibu Rasulullah yang tidak tahu, nanti kita tidak kasih pulang. Siapa nama ibu susuan Rasulullah harus diketahui nanti. Di mana lahirnya Rasulullah, tahu enggak? Apakah Rasulullah hadir di Repu Are? Di mana dia lahir? Ini harus diketahui semua nanti. Maka pengajian itu harus diperhatikan. Anak-anakku semua, karena kita ini adalah orang Islam dan Nabi kita yang harus kita toladani atau contoh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apa bentuk yang sudah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembelajaran kegiatan agama itu harus kita ikuti. Kita harus apa? Ini ndak perhatikan saya. Kalau ndak perhatikan ini ndak jelas jadinya nanti. Semua pembelajaran agama itu harus kita apakan? Cara makan yang telah dicontohkan harus apakah cukup sampai di kepala saja? Harus diapakan? Harus diamalkan. Jelas ini? Jelas. Nanti pas pengajian tidak boleh ada yang berbicara satu orang pun. Dengar? Nanti pas pengajian tidak boleh ada yang berbicara seorang pun. Kalau ada yang berbicara satu orang pun, berarti Bapak Guru saya sebut satu ekor yang berbicara. Dengar? Kalau ada yang berbicara dua ekor yang berbicara. Karena pengajian ini adalah pengajian Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita harus menghormati. Jelas? Perhatiannya hadap Bapak Guru.
Ini banyak yang hadir tapi tidak hadir, jasadnya aja yang hadir. Yang membuat kita itu karena tidak ada siswa-siswi bodoh. Dengar enggak? Tidak ada siswa-siswi bodoh. Yang membuat kita bodoh itu apa? Tidak memperhatikan penjelasan Bapak guru. Sekarang kita pengajian, maka anak-anakku semua harus memperhatikan, dengar, perhatikan. Jelas? Yang tidak dengar perhatikan, maka dia tidak paham. Itu yang membuatnya bodoh atau tidak tahu. Jelas? Ini nanti saya perhatikan. Selanjutnya, perhatikan supaya ini steril semua ini, jangan sampai terulang kembali. Dengar Habib, walaupun saya tidak lihat di timur ini, saya tahu ini saya diperhatikan atau tidak. Tadi di saat pembacaan Fatihah dan Sholatul Nahdatain, ada yang ngomong, ada yang tidak berdoa, tidak ngangkat tangan. Kita mengharapkan keselamatan, kita harapkan kebahagiaan, tapi mana buktinya? Mau bahagia enggak? Cara mintanya yang benar dong. Mau selamat enggak? Kalau mau selamat, cara mintanya yang benar. Kamu baca Sholatul Nahdatain tak serius. Mana khusyuk? Sudah jelas saya lihat tadi ini. Buktinya ada di video itu, live itu. Apakah santri seperti itu? Itu pembiasaan yang tidak benar, itu harus dibuang. Paham enggak? Sanusi, ini saya radikal saya ngomong ini. Ini pembiasaan, jangan sampai terulang kembali. Paham Habib? Jangan GR nanti kamu selamat, jangan GR kita sukses. Tadi sudah didoakan sama kepala sekolah. Apa doanya? Supaya menjadi anak yang berguna, pintar, cerdas, mendapat ilmu barokah. Ada yang tidak baca suratul Fatihah? Kalau kita baca Sholatul Nahdatain, kita berdoa, harus apa? Harus angkat tangan dan khusyuk. Jelas? Harus angkat tangan dan khusyuk. Kita ulangi sekarang, benar enggak khusyuk? Kita baca Fatihah sesuai dengan niat yang sudah disampaikan oleh kepala madrasah tadi. Al-Fatihah. Selanjutnya baca suratul Nahdatain dan angkat tangan. Itu ini peringatan, jangan sampai terulang kembali di acara-acara berikutnya. Ini pembiasaan yang kamu lakukan itu banyak salah. Ini harus dirubah. Paham? Ayo dibaca ulang. Wahid Isnain Salasa. Angkat tangan, ulang. Wahid Isnain Salasa. An tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad. Ini harus diteruskan. Nanti kalau masih ada yang tidak khusyuk, tidak angkat tangan, itu nanti kita catat itu dan kita suruh berdoa di tengah panas itu. Paham? Mau dididik secara halus atau keras?
Jika kalian ingin dididik secara halus, maka segera perhatikan dan taati apa yang diarahkan oleh Bapak Guru. Paham? Pernah lihat di FB di Gubernur Jawa Barat itu, anak-anak yang nakal sulit diatur itu dimasukkan dididik di barak militer itu. Mau? Itu dididik secara kasar, keras. Nah, jadi ada anakku semua, kalian itu adalah anak yang sempurna, punya akal yang sehat. Maka apa yang diarahkan oleh Bapak Guru harus ditaati. Baru kita menjadi orang yang selamat dan sukses. Paham ini? Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan juga bahwa hari ulang tahun Hultah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh pada 9 tahun yang lalu akan dilaksanakan nanti pada hari Ahad 12 Oktober 2025. Tinggal 1 bulan lebih, tinggal 1 bulan kurang. Hari Ahad tanggal 12 Oktober 2025. Nah, pada kesempatan ini santri-santriwati yang MTS SMA wajib hadir di 2 agenda. Pertama, hadir untuk mengikuti pawai ta'aruf dan mengikuti pengajian Hultah. Sedangkan anak-anak yang MI nanti silahkan pergi bersama orang tuanya. Paham? Dan kemudian pada saat ini saya tetapkan pakaian yang digunakan ini harus yang asrama menggunakan pakai seragam asrama, jubah gamis dan pakai sepatu. Yang SMA pakai baju SMA khusus yang hari Rabu dan wajib menggunakan sepatu. Dan yang MTS yang tidak punya baju seragam pompes, silakan pakai baju koko warna putih, celana hitam atau biru dan pakai sepatu. Paham? Paham? Dan nanti itu mohon dari OSIM, MTS dan juga SMA nanti kita bawa bendera. Bendera merah putih minimal 4, bendera NW minimal 10 nanti, dan bendera MT Pompes. Paham nih? Paham? Itu kita akan nginap 1 malam. Dan anak-anakku semua jangan terlalu banyak belanja. Mulai hari ini silakan nabung setiap hari 10.000, 5.000, tidak usah belanja karena sudah ada MBG. Jadi tidak usah belanja. 1 bulan nabung ini, insya Allah 10 kali 30 kamu dapat 300.000. Nanti di sana belanja kebutuhan apa yang dibutuhkan. Yang tidak punya hizib nyumbang hizib, yang tidak punya berzanji nyumbang berzanji, yang tidak punya lain-lain nanti beli di sana. Paham? Paham? Dan kemudian untuk diperhatikan oleh kita semua, kepada pengurus pondok pesantren dan juga Bapak Guru dan Kepala Madrasah, ini perlu kita akan diskusikan dan rapat supaya kegiatan-kegiatan maulid dan kegiatan hari besar Islam pada bulan berikutnya dan seterusnya, supaya acara kita lebih meriah dan ada uji kompetensi ya, sesuai dengan kegiatan tersebut. Misalnya kalau kegiatan maulid kita agendakan beberapa mata lomba menyampaikan sejarah perjuangan Islam oleh Rasulullah dan juga sejarah lahirnya, bisa dilombakan itu nanti. Dan juga bentuk-bentuk tahfiz dan lain sebagainya, hanya beberapa mata lomba, dan bisa ditambah dengan hiburan-hiburan Islami nanti dari RA, MI dan lain yang lain. Itu misalnya kita agendakan nanti pada tahun berikutnya harus lebih besar. Dan juga pada peringatan Isra Miraj, dan nanti itu kita rapatkan
Ini beberapa saya kutip beberapa kegiatan yang tahunan yang rutin kita lakukan di Ponpes supaya lebih terorganisir. Pertama, kita lakukan penerimaan santri-santriwati berasrama, itu setiap tahun. Itu masih kurang efektif dalam kegiatannya, perlu kita tingkatkan pada tahun berikutnya. Nanti kami minta kita akan buat OSS ilmu. Kita akan buat untuk OSS Ponpes ilmu, organisasi santri-santri Ihya Ulumuddin. Nanti khusus dari asrama. Nanti kita buat pengurusnya, dan itu sebagai panitia dalam kegiatan penerimaan santri-santriwati baru pada untuk santri yang berasrama pada tahun berikutnya. Selanjutnya yang kita lakukan biasa dalam tahunan itu penerimaan santri-santriwati seyayasan. Itu nanti harus ada panitianya, bisa jadi panitianya nanti OSIM MTS dan OSIM SMA. Dan selanjutnya kita adakan setiap tahun itu HUT RI, kita apel di sini. Seperti tahun kemarin, karena mulai tahun kemarin kita harus apel di yayasan supaya semua santri-santriwati apel HUT RI itu kita laksanakan di sini. Seandainya kita akan pergi ke lapangan Sakra Barat, nanti MI tidak ikut apel. Nah, jadi supaya semua kita sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti itu bisa kita rolling yang tugas itu. Kemarin SMA, mungkin besok Ibtidaiyah atau MTS kita rolling tugas. Kemudian apel Hari Santri itu tetap kita lakukan setiap tahun. Itu 22 Oktober. Nanti bisa ditentukan koordinasi kerjasama tugas Ibtidaiyah dan MTS SMA. Nanti silakan dibagi. Misalnya sekian petugas itu dari MI, MTS, kita sama-sama kerjasama. Dan juga termasuk kegiatan Maulid ini, kita supaya lebih kegiatannya lebih baik nanti ke depan. Apa juga class meeting ini sudah kita lakukan. Nanti supaya lebih efektif dan efisien, nanti untuk kelas meeting ini nanti kita rapatkan seyayasan 1 bulan sebelum semester, atau kita lakukan nanti pada awal November atau akhir Oktober. Itu supaya kegiatan kelas meeting ini benar-benar terarah dan hasil penampilan santri-santriwati kita ini lebih baik, menarik dilihat oleh wali santri. Dan kemudian termasuk Isra Mi'raj nanti kita agendakan supaya lebih bagus lagi. Kemudian pembukaan program Ramadan, kemudian peringatan nuzul Quran, termasuk penutupan kegiatan program Ramadan. Dan apa juga hari-hari besar Islam yang lain ataupun hari-hari besar organisasi Nahdlatul Wathon, nanti kita atur sesuai dengan keadaan dan tuntutan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh organisasi. Nah, jadi supaya nanti ke depan kita tidak gelabakan dan termasuk lebih terorganisir. Ini nanti karena kita sebentar lagi kita akan hadapi 22 Oktober 2025 Hari Santri. Nanti sebelum 22 Oktober ini kita rapat seyayasan. Dan nanti kita agendakan peringatan Hari Santri itu jangan sampai hanya sekedar apel Hari Santri, tapi nanti di sana kita uji kompetensi beberapa mata lomba, dan nanti kita agendakan bersama supaya benar-benar kegiatan tersebut terorganisasi dengan baik. Nah, jadi anak-anakku semua, silahkan rajinlah belajar dan seterusnya. Paham? Dan sekarang kita akan dengar pengajian Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan siapkan buku, pulpen dan dengar. Jangan ada yang berbicara. Jangan kasih pemateri kita marah. Paham? Jadi kita datang di sini untuk menuntut ilmu, bukan untuk bermain. Jadi itu saja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita beranjak ke acara yang kelima, yaitu uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Adil Rahmatullah KIH SPDI. Kepada beliau dihaturkan. Hadiran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anara jami'ul wujud bimaulid sayyidil anam. Ahmadu ala ma'ulana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minal qurubil azam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu zus safaatil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina sabaquna bil Islam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahrun fil alamil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pengurus pondok pesantren, kepala lembaga bersama seluruh rekan Bapak Ibu guru yang kita sama-sama hormati, cintai, doa. Mudah-mudahan beliau-beliau yang saya sebut panjang umur, sehat walafiat, bi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Santri santriwati rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bersama iman, Islam, ihsan, sehat, afiat, sehingga alhamdulillah pada hari ini dapat kita laksanakan peringatan pengajian Maulid Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, perhatikan dapat kita mengamalkannya. Selanjutnya tidak lupa pula kita sama-sama berselawat kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santi santriwati
Tadi sudah diarahkan oleh kedua pondok pesantren. Dengar, perhatikan, catat, camkan, amalkan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya menyampaikan uraian hikmah peringatan Maulid. Jadi judul atau tema pengajian Maulid yang saya sampaikan yaitu Hubbullah wa Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu temanya. Hubbullah wa Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbun artinya cinta. Ya, cinta Allah, cinta Rasulullah. Ini judul pengajian. Hubbullah, Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubbun itu artinya cinta, rindu. Cinta rindu Allah, cinta rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran sawah dibaca. Wah mbacin si selapu mah. Wah mapal si sawah ngapal. Wah mbacin selapu dah bacin nih. Lagu apal ndak rasa apal nara sandi apal. Lagu insyaallah wah mbacin selapu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum, jika kamu semua, laki maupun perempuan, tua maupun muda, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, bilang Rasulullah, firman Allah, fattabi'uni, maka hendaklah ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya kamu yang cinta, kamu yang ikuti aku dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Allah, akan diridai oleh Allah ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tamassaka bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang betul-betul berpegang terhadap sunnahku, maka sungguhnya ia cinta. Barang siapa yang cinta kepadaku, pada Nabi, aku akan bersama, bilang Rasulullah, di dalam sorga. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nah, ini sebagai dalil, sebagai petunjuk hubbullah, hubbur rasul. Ingat ayat yang tadi itu ada pada surat Ali Imran. Kalau ndak
hilaf ayat ke-31. Pada siapa ada yang hadir tidak hafal, nanti bisa cari di sana supaya ada menjadi ilmu kita. Nah, inilah yang saya akan bahas panjang lebar. Timbul pertanyaan dulu, apa hukum kita cinta Allah dan cinta Rasul? Hukum hubbullah, hukum hubbur Rasul adalah wajib. Wajib. Nah, supaya kita tahu hubbullah, hubbur Rasul, mari kita dengar, mari kita perhatikan, bahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubba nabiyikum, hubba ahli baitihi, wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamlahul Qur'an zillullah yauma la zilla illa zillu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adibu, didiklah, ajarlah, bimbinglah auladakum, anakmu dari segi turunan, anakmu dari segi sabab pendidikan, ala hisalin, ala salasi hisalin, yang ada 3 macam itu. Nah, didik, ajar, bimbing anak-anakmu 3 macam. Pertama, hubba nabiyikum, cinta nabimu. Nah, sekarang bagaimana jalan kita? Tentu ketika kita ajar anak, baik anak dari segi turunan, anak santri, santriwati, anak murid, talamis, apanya yang paling dulu kita ajar? Tentu kalau cinta kepada Allah, ya Allah. Kalau Nabi, ya namanya. Ya, tadi sudah dengar siapa Nabi kita? Nabi Muhammad, sudah masuk di sana. Siapa nama ibunya? Siti Aminah binti Wahab. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Abdullah anak daripada Abdul Muttalib. Muttalib anak daripada Hasim. Hasim anak daripada Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim. Ajar. Nah, untuk itu sekarang ini sudah saya sampaikan, jadi kamu sudah termasuk sudah diajar nama Nabi, nama ibunya, nama bapaknya. Ya, termasuk sudah diberikan juga pelajaran-pelajaran bagi kelas 6 MI sampai kelas 3 barangkali sejarah kebudayaan Islam SKI. Itu sudah masuk di sana. Adibu auladakum hubba nabiyikum. Sebab kalau tidak kenal kan tidak cinta.
Catat mana yang kira-kira bisa dicatat, tapi jangan bicara. Silahkan catat yang bisa mencatat, yang tidak bisa mencatat diam, dengar, perhatikan, catat, supaya ada guna kita duduk dari jam awal sampai selesai. Jadi itu, jadi silsilah wajib kita ketahui, silsilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya diajar dalam kitab Aqidatul Awam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa pudila. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abdi Manafin yantasib. Mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wa fatuhu Madinatul Munawwarah ila akhir. Itu. Nah, sudah masuk dalam penjelasan hadis. Apa-apanya juga yang diajar. Nah, ini guna gawe ngadakan peringatan Maulid. Kita akan sambut, kita aji apa yang ada pada diri Rasulullah. Hubba nabiyikum, tentu cinta Nabi, cinta ajarannya, cinta ajarannya itu cinta. Wa hubba ahli baitikum, baitihi, baitahu, keluarga Nabi. Ya, seperti tadi ada ibunya, ada bapaknya, ada istrinya Nabi itu. Yang ketiga, qiraatil Quran, yaitu cinta membaca, menghafal Al-Quran. Nah, itu sebabnya program yang kita adakan di pondok pesantren, yaitu qiraatil Quran. Jadi apa maksudnya di sini? Kita ingat, ini kita ajar anak tentu dengan secara pakai tahap. Tahapan pertama, fase pertama, qiraatul Quran, membaca dengan secara fasih, dengan secara ilmu tajwid. Ini program. Berarti masuk dalam maksud hadis ini. Setelah itu masuk ke fase kedua, yaitu mempelajari apa arti, apa maksud. Masuk ke fase ketiga, yaitu mengamalkan. Mengamalkan. Ini adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala salasi hisalin. Hubba nabiyikum wa hubba ahla baitihi wa hubba qiraatul Quran. Nah, ini adalah pesan petunjuk Rasulullah SAW yang perlu kita aji dan perlu kita implementasi, laksanakan terus lewat lembaga-lembaga yang kita buka, kita dirikan di pondok pesantren. Nah, ini syukur alhamdulillah, tinggal kita akan laksanakan. Nah, sekarang dengar anak-anak kami semuanya. Tadi tema pengajian kita adalah hubbullah, hubbur rasul.
Bagaimana cara kita hubullah, hubur Rasul? Ini ingat. Pertama, cara kita hubullah, hubur Rasul, aksaru min zikrihi. Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir. Kita baca sepertinya setelah sholat. Subhanallah, subhanallah. Zikir itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir itu, nah itu kita baca, kita baca itu hubullah. Dan berdoa itu hubullah. Bagaimana kalau hubur Rasul? Kita banyak membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bika. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk selawat kita baca? Itu hubur Rasul. Ingat nih. Ini cara cinta pertama. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh Rasulullah, akan diampun dosa. Kalau sudah dicintai oleh Allah SWT, ini nak puluk tu neraka, surga doang dipak ni. Cinta kepada Rasulullah karena banyak membaca selawat. Ya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku bersama di dalam surga. Dia doa Nabi, aku bersama dalam neraka. Enggak, aku bersama dalam surga. Itu. Yang kedua, hubullah, hubur Rasul. Cara kedua, ittiba'u, yaitu kita mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Misal ajaran tentang rukun iman ada 6, kita imani, ikuti. Kita diajar tentang rukun Islam, kita tahu, kita ikuti. Kita ikuti, itu cinta. Itu cinta. Satu contoh gambaran cinta. Satu contoh gambaran cinta. Selapu wah berdua bapak, mami, amak. Selapu wah berdua ibu, umi. Laik sendik teman menikah bapak me, mami me, ibu me, mesti wah lalu ketemuan. Lalu apa? Ketemuan. Beda ketemuan, dua ke balik papu me. Atau tu jaga. Jaga tanah ketemuan. Nah, lama-lama ketemu bapak, ibu, mami ngonek terik kenyaman. Karena sama-sama terik kenyaman, I love you, you love me. Lemak bian temerari au adik unin bapak mamami mah. Piran-piran kakak. Kenapa? Cinta sudah ada di sana.
Cinta. Paham? Cinta. Nah sekarang kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apa yang menjadi ajaran mesti diikuti? Apa buah cinta? Kana ma'i fil jannah. Ya, bersama dalam surga. Subhanallah. Arak cerita yang sakit aran Imam Sa'rani. Imam Sa'rani no semensendik neman jadi imam masih marak-marak kamu. Dia betul-betul cinta Allah, cinta Rasulullah. Segala menjadi ajaran Allah dan ajaran Rasul selalu diikuti, dan setelah itu selalu dari sejak kecil sampai seterusnya, sehingga kuat. Siapa yang cinta, cara cinta kepada Allah Rasul, banyak-banyak banyak zikir, banyak selawat. Itu yang dia dengar. Dengar kamu nih, mudah-mudahan belum tahu amalan yang tahu melembak kamu tangkat jadi wali. Akhir setelah dia mendengar peringatan Maulid, banyak baca selawat. Makanya setiap diberikan uang oleh bapak ibunya, no aku kepeng, batur unina. No aku kepeng. Lalu beli permen, benson, beli. Milih batur, milih. Lamun milih jak baca selawat bareng aku, kepeng. Milih murah selawat, milih rembak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya nah lelah dua batu bagi ne permen. Lemak Malik tebing kepeng sinan, lalu beli permen. Aku tebing kepeng, belum beli permen. Milih barang masa baca akhir tangkat jadi waliullah. Dengan berkat baca apa? Selawat. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Aneh. Apa ni ne? Lai kita berjanji, kamu hafal nih. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarika alaih. Al jannatu, surga artinya surga Firdaus, surga Adenin, surga Ma'wad, Darussalam, Darul Jalal. Penuh isi nikmat tu, penuh si rezeki. Apa rezeki sak milik ia jadi rezeki itu. Misal kamu apa paling demen merezeki sak beli-beli. Arak sak demen pentol, arak sak demen manu goreng, arak sak nulah model-model. Jadi apa yang menjadi keinginan itu yang menjadi kenikmatan surga. Kenikmatan surga yang begitu banyak, begitu lezat. Untuk siapa itu? Lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, yaitu untuk orang-orang yang membaca selawat, yang membaca selawat di dalam solat dan yang membaca selawat di luar solat. Ini subhanallah. Apabila disebut Nabi kita Nabi Muhammad, cepat sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, nggak ada yang diam. Berarti kalau diam pelit. Pernah ditanyakan siapa yang paling nyanyi? Saya kira orang yang paling pelit itu tidak memberikan temannya Mbak Wan.
Tetapi ternyata yang paling pelit menurut keterangan Rasulullah SAW adalah orang yang apabila disebut Nabi Muhammad dia tidak mau membaca sallallahu alaihi wasallam atau dia tidak mau membaca selawat. Nah, jangan masuk di sana. Mari kita banyak-banyak membaca apa? Selawat. Baca selawat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Himbauan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan ini. Kalau kita jadi pelajar, banyak baca selawat yang menggabung dengan permohonan supaya kita alim soleh, termasuk selawat hikmah. Ambil selawat hikmah dengan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salli wa alimni wa zurati wa sahabi wal kitab wa fi khair wa lufi wa fiyah. Selawat hikmah nanti ya. Coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa salli wa alimni wa zurriyyati wa sahabi wal kitab wa fi khairi wa lufi wa fiyah. Gabung dengan selawat lain. Gabung dengan selawat taisir. Ya muyassir yasir ya mudabbir dabbir ya nono kan. Selawat taisir tuh. Ide sajari apa? Belajar. Dengar terus bareng-bareng semua kita, nggih. Baik Bapak Ibu guru kita maupun santri. Mari kita dengar, perhatikan wasiat Bapak Maulana Syekh. Zaman sekarang zaman mungkarat, merlukan banyak baca sholawat, membaca Quran, zikir dan tobat, mengingat Tuhan setiap saat. Coba sampai zaman sekarang zaman mungkarat, merlukan banyak baca selawat, membaca Quran, zikir dan tobat, mengingat Tuhan setiap saat. Sekali, zaman sekarang zaman mungkarat, merlukan banyak baca selawat, membaca Quran, zikir dan tobat, mengingat Tuhan setiap saat. Kan tetap diajar oleh Ustaz Allah membaca Quran. Ada sabakat nih. Dan cinta kan dia. Tadi Rasulullah adibu auladakum ala salatihi salin. Hubba nabikum hubba ahli baitihi hubba Quran. Ini diisi ini. Nah, siapa yang banyak baca Quran, hafal Quran, amal Quran, inilah yang akan mendapat naungan nanti di akhirat. Dengar bijajari. Mbe tahu teninani. Li dunia komplek pondok pesantren. Lemak ke seberak pindah ojok alam kubur. Coba dalam ilmu hikmah kita nih ilmu hikmah. Coba aku tekan mateng stoek lemang kanan. Lamun narak rua cahaya tu masih ni teman mati. Lamun darak jatuh bebai bareh tu mati. Coba tekan selapu. Arak rua cahaya tu. Lamun narak masih ni mana bihumur. Ni tak kadang-kadang tak lecah bersyukuran. Pokok saat ia tekan menua arak rua. Arak dua na. Tekan lemang kiri coba. Arak dua na tu. Lamun darak ja. Suput dandi. Etaru pindah jo ke alam barzah. Alam barzah no kena alam kubur.
Pira kengonek datu alam kubur sementara kiamat. Lamun dah kiamat, sede saek bumi pairne et kumpulan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nu sak tutu si kepanas panas sindai. Sak tutu si embel bau. Nah, sai sak embel bau yang dait, yaitu orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang melaksanakan isi Quran, itu yang akan mendapat naungan. Sengak jelunun di atas otak ketahuan. Si panas macam-macam pedait, arak sak panas, jaga embak, ai embak sampai mata naik. Si takus ngile kai embak. Arak malik sadai sa panasan jang ketaek jengkun si panas itu. Arak sa malik taek kai embak sampai posat lain. Arak sa malik siri si panas dai siri sampai belum. Arak sampai ketelap di air embak mesa si panas itu pun 50.000 tahun di naras jelu. Nah, terus siapa yang mendapat naungan-naungan? Itulah orang yang membaca, mengamalkan Quran. Ya bursa pada dirati si bapak ibu guru. Aneh lamun pada tersuruh ngapalan, dindik beralasan apa-apa, ngurim bayar apalan, nujak terserah. Ya mau 2 ayat, 4 ayat, jaga selembar, jaga sejus, silakan. Kemampuan itu masing-masing. Lagu ndak mengkiri, ndak mengkiri, akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah panasnya luar biasa, kamu yang mendapat naungan. Ane berembi malik, iyo nak terbadak si Nabi ni. Namun iyo nak terbadak mati, ia dengan mengikuti Nabi. Ane ada 4 tahun. Saya sendiri mah ngaji dia, rajin-rajin ngaji. Kamu karing mediti doang. Wah, bapak ibu guru ustaz, wah arak doang. Sak tajah di ini arak, sak tajah di ini arak, sak tajah di ini arak. Apa malik kamu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Aneh. Nah, ini saling dia kamu dia ngaju ni, kamu apa gawe menalung bersepeda doang sih, sepeda. Ni tentu ni dah ni luit bersepeda kanan yang jok lau, jangan pesot buitan. Araan pada dia ngaji deh. Nih. Kan Pak Guru mul dia jadi guru ngaji sampai si bawaan. Pak Guru status lain. Subhanallah. Aneh. Berbeda ke aja momen nih. Anu. Arak mengkiri yang tersuruh hafal. Ndak. Cemoh baik. Yuk, umpamanya jangan 24 kali, 5 kali. Dikini apa bawa pendak bira jantan dan sepeleng jangan kewah 20 kali mula. Gua enggak sepeleng nonton ya lapor. Ya setor tuh enggak kemampuan otak bapak, otak kudang. Nah iya bersamili tesur baca selawat hikmah. Watan baca selawat hikam. Yes. Lanjut. Selawat terhebat, selawatun nadah, penuh faedah dan penuh berkah, penuh dibaca oleh anak dah walau sehari marah wahidah. Penuh faedah, penuh barakah dari selawat nadatain pada baca nih baca selawat ketimbang teh ngotok-ngotok nding keruan baca apa endah selawat taisir sangatlah perlu dibaca oleh penuntut ilmu. Aneh apa lain Habib? Apa lain selawat taisir
sangatlah perlu dibaca oleh penuntut ilmu, oleh pedagang yang ingin maju. No ya berkena menang Habib sekilas jadi pedagang nih kan? Hah? Atau saya jadi pedagang lah. Iya. Saya ulang. Selawat taisir sangatlah perlu dibaca oleh penuntut ilmu. Kita ini kan penuntut ilmu. Oleh pedagang yang ingin maju serta pemimpin serta penghulu. Ya Bapak Ibu guru lah. Semua kita jadinya. Selawat taisir sangatlah perlu dibaca oleh penuntut ilmu, oleh pedagang yang ingin maju serta pemimpin serta penghulu. Ya, mudah-mudahan dapat kita amal. Apa nih tunggak niki Pak pada sholah sana ya? Apa kan? Apa awan doa ini selawat di sini? No kan? Dia. Iya baca ya ke kelema. Dapat iya baca sa kelema leman no. Bija jari. Iya pajiman. Jadi saya sarankan supaya semua kita yang amalkan. Udah? Selanjutnya cara cinta hubbullah hubbur rasul yang ketiga. Tadi kan cara cinta kepada Allah Rasul yaitu aksaru min zikrihi. Yang kedua ittiba'u, mengikutinya. Apa menjadi ajarannya, petunjuknya kita ikuti. Yang ketiga al-infaqu fi sabilillah, menafkahkan, memanfaatkan harta kita itu di jalan Allah. Misal buat masjid, bangun masjid, buat bangun madrasah, buat bangun musalla, sarana ibadah. Ini adalah cara hubbullah hubbur rasul. Hubbullah hubbur rasul. Mudah-mudahan. Nah untuk itu umpamanya ada suatu kegiatan untuk membangun kita di sini, ndak baik pada arah kemadian, ndak baik arah kemadian. Ikuti tenaga jak si temampu, tenaga si temilu, arak kepeng benang, milu si kepeng benang, di narak kepeng benang, ndarak tenaga betul tan. Pokok temili, yang penting ikuti apa yang menjadi ajakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kesimpulan, berapa cara cinta kepada Allah dan Rasul? 1. Aksaru min zikrihi, banyak-banyak zikir dan banyak-banyak membaca selawat. Yang kedua, mengikuti apa yang menjadi perintahnya atau ajarannya. Yang ketiga, al-infaqu malu fi sabilillah, kita nafkahkan beduk-beduk harta yang kita miliki pada fi sabilillah. Hani jabir wahni. Nah, ati wahengkah lemak malik ndeh. Kami selaku pembina pendiri mohon kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah dan bapak-bapak guru keseluruhannya, barangkali pelayanan MBG, karena saya sudah coba ngomong-ngomong dengan yang mengantar, insya Allah aturan ini tetap ya hadir jam 00. Jadi begitu selesai subuh sudah di sini dia. Nah untuk itu nanti supaya diumumkan, anak-anak kita tidak usah sarapan dari rumah, langsung ajak sarapan di sini nanti. Nih karena sudah saya nyambung dengan pembawa atau pengantar MBG itu, ya. Barangkali ini atas perhatiannya banyak terima kasih. Mohon maaf. Wahirul kalam wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara keenam, menyanyikan lagu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak bunyi? Dia tahu pembukaan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rahatil athyar tashadu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil athyar tashadu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil athyar tashadu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasib mulia dariku maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi ahmatil atiyar tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani
الأخيار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela saat kecil menggembala dan ada remaja umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Rahatil akhyar tasyhadu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu bima'ani Ahmadi. Rahatil akhyar tasyhadu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu bima'ani Ahmadi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul paling para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Rahatil akhyar tasyhadu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil akhyar tasyhadu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Acara terakhir, doa penutup, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Kepala MTS NW Kembang Are. Kepada beliau dihaturkan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama tutup acara kita dengan doa pusaka. Tentunya harapan kita mohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala menaburkan keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Qih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawla wa fi'lan karama.
وأخل أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر منك العيون وقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الصرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررتكم فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبوطيني مررتكم فانصبهت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير سوى معادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررتكم فانصبهت فيها الحصى وأروت الجيش بما على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وأنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.